Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin hadirat semi mulja. Alhamdulillah dan qul istaja kita semua hadir di masjid ini untuk memenuhi panggilan muadzin dengan suka ataupun rela, terpaksa ataupun dengan senang hati. Kita tetap memenuhi panggilan Allah melalui lisan para muadzin. Dan ini nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi amal ibadah yang diterima olehnya. Adapun pembahasan kita para jamaah masih tentang bab nusyuz al-mar'ati ala zawjiha, dosa seorang istri membantah kepada suaminya. Berkata qala al-imam al-musannif az-Zahabi asy-Syafi'i, al-imam az-Zahabi mengatakan fal wajib 'alal mar'ati an tatluba ridha zawjiha, maka wajib kepada seorang istri selalu meminta ridha suaminya. Jadi minta ridha laki. Misalkan salah nyon sekolah otawana tak salah sekali, dengan rela hati selalu minta maaf. Sapu orang kok mas, padahal tak salah lagi. Ini istri yang luar biasa. Wa tajtaniba sukhtahu wa la tamtani minhu mata arada, dan selalu menjauhi kemurkaan suami dan tidak menolak suami kapan suami ingin. Ini penting. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi faltatihi wa in kanat 'ala tanur. Kalau seorang suami memanggil istrinya ke kasurnya, maka datangilah meskipun sedang sibuk di dapur. Nah nikah. Jadi misalkan sibuk di dapur, lekak tak masak, pakai kompor, segera datangi suami. Qala ulama, berkata para ulama, illa an yakuna laha uzrun min haidin aw nifasin, kecuali cepon para ulama reng bini andi uzur aropa haid atawa nifas, fala yahillu laha an taji'ahu, maka tak halal dak reng bini mendatangi suami, artinya dilarang mengikuti keinginan suami untuk berjima. Gimana tedung pakun nih kasar pak? Apolong. Kalau tidur masih tetap di kasur. Jangan menjadikan istri yang sedang haid seperti mana orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, kalau istrinya haid mereka menganggapnya betul-betul najis.
tidak boleh tidur di dalam rumah, disuruh tidur di kandang, tidak boleh makan bersama karena dianggapnya najis. Sedangkan Islam mengangkat derajat wanita, dimuliakan meskipun dalam datang bulan atau haid, maka wanita tetap dimuliakan. Yang dilarang itu adalah memenuhi keinginan suami untuk berjima. Jadi hadisnya yang maksud adalah penjelasannya adalah jangan, tidak halal bagi istri mendatangi suami, artinya tak halal memenuhi keinginan suami. Tidurnya di mana? Tetap di kasur. Wala yahillu lirrajuli aidan an yatluba dzalika minha fi halil haidi wan nifasi, dan tidak boleh bagi seorang suami juga minta kepada istrinya dalam keadaan haid dan nifas. Istri yang baik pasti mengetahui. Makanya tanya dulu, "Dek, suci?" "Belum, Mas." "Sabar." Kalau sudah suci, mandi, baru kasih tahu, "Siap, Mas." Kan begitu. Para jemaah sekalian, wala yujami'uha hatta tagtasila, dan tidak boleh menjimanya sampai mandi dulu. Meskipun sudah selesai suci, terhenti darah haidnya atau nifasnya, mandi dulu. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yathur, maka jauhilah oleh kalian, hitubnya kepada para suami, jauhilah oleh kalian wahai suami istri-istri dalam keadaan haid, dan jangan dekati mereka sampai suci. Aila taqrabu jima'ahunna hatta yathurna, maksudnya jangan menjimanya sampai mereka suci. Walima taqaddama min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata haidan aw imra'atan min duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bersabda, barang siapa yang mendatangi dalam keadaan haid istrinya atau istrinya dijima pada duburnya, maka dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Islam. Islam melarang menjima istrinya dalam keadaan haid atau menjima di duburnya dari jalan belakang. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, mal'unun, terlaknat, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha, orang yang menjima istrinya dalam keadaan haid atau istrinya pada duburnya. Na'udzubillah, menjima istri pada duburnya. Kalau orang punya penyakit kelamin, Pak, bisa saja terjadi. Ya, tidak boleh pada dubur dalam Islam. Wan nifasu mislul haidi ilal arba'in, sedangkan nifas seperti haid sampai 40 hari. Nah, tapi di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang berapa lama masa nifas berlaku. Dalam hadis Rasul dikatakan perempuan itu menjalani masa nifas selama 40 hari. Tapi ulama mazhab dalam fikih mereka menyimpulkan hukumnya yang berbeda dengan dalil satu hadis sama, hadisnya sama. Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, beliau kan lebih kepada zahir hadis, menyimpulkan kesimpulan fikihnya. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal dalam mazhab Hanabilah, wanita menjalani masa nifas paling lama selama 40 hari. Selama 40 hari. Jadi paling lama 40 hari berdasarkan hadis. Tapi menurut mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah,
mengatakan bahwa hadis yang menyatakan 40 itu menunjukkan keumuman. Jadi biasanya reng bini menjalani masa nifas selama 40 hari. Tapi kalau setelah 40 hari berlalu masih keluar darah juga, itu terhitung nifas sampai paling lama 60 hari. Nah, senikah. Jadi menurut Imam Syafi'i, hadis yang menyatakan 40 itu menunjukkan biasana, keumuman. Biasa nering bini menjalani nifas 40 hari. Saking berde sampai lewat 40 hari kak sabidat hari. Nah, itu yang terjadi perbedaan. Fala yahillu lil mar'ati an tuti'a zawjaha. Maka tak halal, tak oleh dareng bini taat kalagena dalam bab nikah. Idza arada ityanaha fil halil haidi wan nifas. Kalau si suami ingin menjimahnya dalam keadaan haidi dan nifas, jadi tak oleh lagi sampaikan kepada suami dilarang mas. Mun bakun maksa ya tolak. Jangan sampai ini terjadi jima dalam keadaan haid dan nifas. Wa tuti'ahu fi ma ada dzalika, tapi wajib seorang istri mentaati suaminya selain dua hal tadi, menjima dalam keadaan haid dan nifas. Wajib mentaati selain daripada ini. Wa yanbaghi lil mar'ati an ta'rifa annaha kal muluk. Nah, ini yang berat. Ini berat. Nih ibu-ibu, dengarkan ibu-ibu ya. Maka kepada istri dia harus mengetahui bahwasannya posisinya kal muluki seperti budak li zauji pada suami. Jadi posisi istri seperti budak di depan suami. Fala tatasarraf fi nafsiha wala fi malihi illa biiznihi. Maka tidak boleh dia bergerak dalam dirinya atau dalam hartanya kecuali atas izin, dengan izin suami. Kama taqaddam haqquhu ala haqqiyah, seperti mana telah dijelaskan hak-hak suami pada istri. Wa huququ aqaribihi ala huquqi aqaribiha, dan hak-hak kerabat suami lebih diutamakan daripada hak-hak kerabat istrinya. Ya, termasuk hak mertua istri itu lebih diutamakan daripada orang tuanya sendiri. Ini tidak banyak dipahami. Wa takunu musta'iddatan litamattu'ihi biha bi jami' asbabin nadhafati wa la taftakhiru 'alaihi bi jamaliha wa la tu'ibuha wa la tu'ibuhu wala tu'ibahu biqabhin in kana fi. Dan selalu bersiap, selalu siap untuk bersenang-senang dengan, ya, kalau suami butuh, dengan berbagai macam sebab-sebab kebersihan, mandi, bersolek, mengpi parfum. Nah, ini di depan suami. Timun apa? Pakai yang harum itu mestinya di depan suami. Cuman para jemaah sekalian, banyak para istri ini terbalik. Kalau mau keluar ke pasar, entar karesan, maka parfumnya dipakai. Tapi kalau sudah pulang kumpul dengan suami, sisanya kok bercampur dengan peluh, keringat, giwon tak nyaman pun, rooma pun lain, ya. Dan itu tidak benar. Yang benar itu adalah selalu berhias di depan suami. Dan itu dikerjakan oleh para istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Sayyidah Aisyah. Dalam riwayat kalau Rasul datang berkumpul, Sayyidah Aisyah pakai parfum. Tapi kalau
keluar sedang safar ikut bersama Rasul tidak pakai parfum. Kalau Rasul masuk ke tenda dengan Sayyidah Aisyah, parfumnya dipakai. Nah, itu yang benar. Kalau ini persoalan, insya Allah ini istri yang akan mendapatkan ridha Allah. Dan tidak boleh wala taftakhir alaihi bijamaliha, tidak boleh dia sombong karena kecantikannya. Wala tu'ibahu, tidak boleh mencaci suaminya biqabin karena jelek misalkan. Wajah suaminya tidak sesuai dengan harapan. Sedangkan wajah istrinya cantik, tidak boleh. Masa ada zaman sekarang? Ada, Pak. Mungkin tidak dengan kata-kata, tapi dengan kekecewaan. Maunya saya cari suami yang ganteng, Mas, bukan seperti kamu, misalkan ya. Akhirnya apa? Tidak puas dengan keadaan suami, tidak jarang seorang istri mencari pelampiasan yang lain dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini ada cerita. Qala Al-Asma'i mengatakan atau berkata, dakhaltul badiyata, saya masuk ke sebuah lembah perkampungan. Faida mura'atun hasana, ternyata di situ ada seorang wanita yang cantik. Laha ba'lun qabih, tapi suaminya jelek. Istrinya cantik, suaminya jelek. Faqultu laha, saya bertanya kepadanya, kaifa tardina li nafsiki an takuni tahta misli hadha. Nah, kata Imam Al-Asma'i bertanya, hai perempuan, gimana kamu kok senang, kamu ridho terhadap dirimu, mau jadi istrinya orang ini, mau di bawah orang seperti ini, ya. Faqalat, si istri menjawab, isma' ya hadza, dengarkan ya, la'allahu ufsid fima bainahu wa bainallah khaliqahu faj'alani sawabahu wa la'alli asa'tu faj'alahu aqubati. Nah, dilihat. Apa kata perempuan? Dengarkan. Ya, dengarkan. Dengan saya dapat suami yang seperti ini, saya nggak bisa berbuat baik. Sehingga saya bisa berbuat baik antara dia dengan Allah sebagai penciptanya dan menjadikan buatku pahala. La'allahu asana fima bainahu wa bainallah, barangkali dia berbuat baik sehingga Allah membalasnya sebagai bentuk pahala. Dengan apa? Memberikannya istri yang cantik. Wala'alli asatu, atau bisa jadi aku yang berbuat buruk sehingga menjadikan hukuman kepadaku dikasih suami yang semacam ini. Artinya apa? Tetap mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun dikasih suami seperti apapun, tidak menyalahkan orang, tapi tetap mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, istri yang seperti ini, suami yang seperti ini, tetap kembalinya kepada Allah. Karena kadang kita tidak puas, ya, tidak ridha dengan takdirnya Allah. Maka orang muslim yang baik selalu ridha. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, dan qalat, dan berkata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasul, berkata, ya ma'syaron nisa, law ta'lamna bihaqqi azwajikunna alaikunna, wahai para wanita, seandainya kalian mengetahui hak suami kalian alaikunna, atas kalian, la ja'alatil mar'atu minkunna tamsahul ghubara an qadamai zawjiha, pastilah seorang istri di antara kalian
menghapus debu yang ada yang menempel di kaki suaminya bi khaddi wajhih, dengan pipi di wajahnya. Kalau seandainya Allah memperlihatkan hak suami kepada istri, betapa besarnya haknya suami, pastilah ada wanita yang akan membersihkan kotoran di kaki suaminya dengan pipinya. Cuma kan tidak diperlihatkan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tergantung bagaimana sekarang memahami ini. Syariat Islam termasuk dalam bab larangan berbuat nusyuz, dalam masalah wajibnya seorang istri mentaati suami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisa'ukum min al-jannati al-wadudul lati idza adat au uziyat. Juga bersabda Rasul, istri-istri kalian yang akan jadi penghuni surga yaitu yang pengasih, yang penyayang, yang apabila dia salah atau dia disalahi oleh suaminya, atat zaujaha, dia mendatangi suaminya, hatta tadha'a yadaha, sampai dia meletakkan tangannya fi kaffihi, di telapak suaminya. Fataqul, lalu berkatalah si istri, la adzuqu ghamsun hatta tarda, suamiku, saya tidak bisa tidur, tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridho kepadaku. Walaupun dia salah ataupun dia tidak salah, lalu terjadi mungkin dimarahi sama suaminya, dia datang kepada suami, diletakkan tangannya, suamiku tak tenang pula tak sampai nyapuran pula. Kalau kamu tidak meridai aku, saya tidak bisa tidur. Nah, ini betul-betul istri yang akan menjadi penghuni surga insyaallah. Sampai pukul apa nih? Sampai cekik. Wa yajibu 'alal mar'ati aidan dawamul haya'i min zawjiha. Maka kata lima mazhabi juga mengatakan wajib bagi seorang istri selalunya bersikap malu kepada suaminya. Wa gaddu tarfiha qaddamahu, dan selalu menundukkan pandangannya di depan suami, bukan lik mentelik lak menjelak, ya, tapi menundukkan pandangan di depan suaminya, tunduk. Bagaimana tadi statusnya kan? Seperti seorang budak di depan suami, tak bengalik mentelik. Insyaallah kan to ibu-ibu sabungi, pada ibu saya. Hah? Insyaallah sabung selik mentelik lagi nah. Sabung. Wa ta'atu li amrihi, dan mentaati perintah suami. Wa sukutu inda kalami, dan diam ketika suami bicara, jangan memutus perkataan. Wal qiyamu inda qudumi, dan berdiri ketika suami datang, menyambut. Sambut, suami datang sambut di pintu. Ini kan seperti di surga ya. Jadi kalau ada istri yang ketika suaminya mau pergi bekerja, diantar ke pintu. Jam-jam suaminya pulang, ditunggu. Ada salam di luar suaminya, segera dibuka pintu. Disiapkan lap, tanya, "Mas, mau kopi, susu atau teh?" Dibuka dasinya misalkan. Sepatunya mau dikasih sepatu atau apapun, betul-betul disiapkan. Ya, latihan masuk surga. Betul, ini istri akan menjadi penghuni surga. Kan begitu di surga nanti, Pak. Dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri-istri yang ada di surga nanti akan mengantar suaminya kalau misalkan mau pergi dari tenda, diantar ke pintu. Istri ini tidak akan pergi, tidak akan beranjak di belakang pintu sampai suaminya datang lagi. Ketika datang dibuka pintu, sambil memuji, "Wahai suamiku, semakin hari semakin tampan saja dirimu." Sambil memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ini surga, Pak. Jadi mun buat dari bidik cara nikah berarti latihan masuk surga. Nah, ini kepentingan. Wal ibti'adu an jami'i ma yuskituhu, dan menjauh dari sesuatu, dari semua yang menyebabkan suami bisa marah.
wal qiyamu ma'ahu inda khurujihi, diam bersama suami ketika keluar, wa arda nafsiha alaihi inda naumihi, dan menyerahkan dirinya ketika tidur, menyerahkan dirinya kepada suaminya ketika tidur, diserahkan. Beni membalikkan badan, dikasih punggungnya atau menjauh, tapi menyerahkan dengan catatan tadi dalam keadaan tidak haid dan nifas. Wa tarkul khiyanati lahu fi ghaibatihi fi firashi wa mali wa baiti, dan tidak berkhianat ketika suami tidak di rumah, baik tidak berkhianat dalam hal kasur, maksudnya tidak berselingkuh, dalam hal harta tidak berkhianat, tidak menggunakan harta suami mentang-mentang suami tidak di rumah, tapi membelanjakan yang sesuai dengan kebutuhan. Kok bisa? Ya memang begitu aturannya. Kan suami keluar itu tidak membawa tidak membawa semua hartanya, dibawa secukupnya saja. Sedangkan tugas istri adalah menjaga rumah dan harta suami dijaga. Misalkan senika Pak, nyasa kalampi nalakegi, nyasa kalampi nalake. Pas nengi sakunya ngikasan nggak beda pesen apa? Istri yang baik tidak apa? Tidak mumpung tidak diketahui suami, ingkala. Istri yang baik dia tidak akan berani mengambil. Ya dia amankan saja, Mas, di sakunya ada uang, saya tidak berani mengambil. Sanika Pak. Jadi mun beda bini, nak beda pesena nih, saya ketemu misalkan, ataupun hanya berapa, ikala. Itu harus seizin suami, karena apa? Itu harta suami, bukan hartanya istri. Haknya istri adalah dinafkahi. Kalau suami memang pelit atau lupa memberi nafkah belanja misalkan, sehari berapa? Anggap 100 belanja. Maka boleh kalau suami pelit mengambil tanpa izin suami, istrinya mengambil tanpa izin suami, pelit suaminya, boleh. Kenapa? Itu haknya istri. Tapi lebih daripada kebutuhan yang sifatnya nafkah tidak boleh mengambil kecuali atas izin suami. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat para wanita pada Fatu Makkah, di antara bentuk baiatnya kata Rasul, bai'uni ala tusyriku billahi syai'an wala tasrifu wala tazni, dan seterusnya. Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah sedikit pun, untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina. Maka salah seorang wanita yang bernama Hindun, istri Abu Sufyan, berkata, "Ya Rasulullah, suamiku ini kadang berat untuk memberikan hartanya kepadaku. Apa aku boleh mengambil tanpa izin dia? Apakah termasuk mencuri?" Maka Rasul bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki." Boleh kamu ambil yang sesuai, yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Kalau itu memang haknya istri dalam bentuk nafkah. Lebih daripada nafkah tidak boleh sembarang mengambil kecuali izin suami, karena itu haknya suami, hartanya suami. Para jemaah sekalian, sedikit lagi. Wa tayyibir raihati wa ta'ahudul fam bisiwaki wa bil miski wa tayyibi. Nah ini, dan selalu memakai harum-haruman, selalu membersihkan mulut dengan siwak, dengan minyak misik, dengan parfum. Cak mungkin sama kini kah skincare. Nah, ketika bersama suami, wadawamu zinati bihadaratihi, dan selalu berhias di depan suami kalau suaminya di rumah. Wa tarkuha al-ghaibah,
dan tidak berhias ketika suaminya tidak di rumah. Tak usah berhias. Kalau suaminya di rumah, berhias, berdandan yang cantik, selalu memunculkan hasratnya suami, nah itu berpahala loh. Wa ikramu alihi wa qarbihi, dan memuliakan keluarga dan kerabat suami. Wa taral qalila minhu katsiran. Kamu banyak melihat ini sedikit terjadi dilakukan oleh para istri. Banyak ya, yang justru ada adalah sebaliknya, berani menentang para suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istri kita istri yang menyejukkan jiwa. Doa yang diajarkan Allah dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menyejukkan jiwa. Kalau istri kita solehah, sejuk hati kita, Pak, tenang, tentram. Kalau istri selalu minta izin kepada suaminya, keluar, suamimu kemana saja, tenang, tentram. Tapi kalau istri berangkat tanpa izin, tidak dikasih izin, tetap maksa, itu selalu memunculkan ketidaktenangan pada hati suami. Jangan-jangan ada apa. Maka perlu mendidik, membina istri sejak sekarang. Ya, kalau tidak bisa membina sendiri, paling tidak sering-seringlah ikut ke pengajian dan majelis ilmu. Barangkali hidayah tidak lewat suami, lewat orang lain. Di pangaji ki Pak, cek lah kau berak bini, pabini, kabini Pak, tapi bina juga. Kewajiban suami adalah membina dan memahamkan agama kepada istri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup, tidak perlu kita perpanjang. Meskipun belum selesai ini, masih panjang, akan kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Dan saya kira tidak ada yang mau bertanya. Cukup. Jangan sepora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.